إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, bertanda bahwa kita menggunakan, memakai, memfungsikan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk maksud diberikannya. Maka ini makna bersyukur. Allah berikan kita fasilitas hidup kita, energi kita, seluruh kehidupan apapun saja untuk satu tujuan saja, untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membangun ketaatannya untuk mewujudkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang pandai bersyukur. Kemudian senantiasa pula kita sampaikan selawat kita, salam doa kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu komitmen kita untuk mengikuti sunnah beliau, mengikuti jejak yang telah beliau tunjukkan kepada kita untuk mewujudkan maksud dan tujuan hidup kita. Tak ada jalan yang bisa kita tempuh untuk mewujudkan maksud dan tujuan penciptaan kita, maksud dan tujuan hidup kita untuk pengabdian yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari inilah masuk kita dalam bulan Ramadan pada tanggal 10 Ramadan. Lah 10 hari Ramadan kita lalui. Apa refleksi yang dapat kita ambil dari tahun-tahun yang lalu, Ramadan tahun yang lalu lah berharap-harap kita untuk masuk Ramadan, lah masuk kita hari ini di bulan Ramadan itu. Lalu apa pencapaian dari Ramadan ke Ramadan yang telah kita lalui itu? Sejak awal kita sebagai mukallaf, baligh, usia dewasa yang diberikan amanah syariat ini, sampai hari ini lah berapa kali Ramadan yang kita lalui. Lalu apa pencapaian yang bisa kita banggakan? Apa pencapaian yang bisa kita tampilkan? Maka kesempatan yang singkat ini nak coba kita refleksi diri kita. Apa pencapaian, apa makna-makna yang harus kita pahami untuk bagaimana kita mewujudkan maksud dan tujuan penciptaan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, kalau kita ambil satu analogi dulu. Analogi agama ini seumpama sebuah bangunan. Bangunan ada pondasinya, ada tiangnya, kemudian ada seluruh yang melengkapi bangunan itu. Apa pondasi dari agama ini? Tauhid, iman yang benar. Apa tiang dari agama ini? Solat yang benar, solat khusyuk. Kemudian apa yang melengkapi bangunan itu? Inilah makna takwa. Seluruh ketaatan-ketaatan kita, inilah takwa itu. Maka wujudlah agama itu dalam diri kita dengan sempurna. Maka terkait dengan Ramadan, ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, saum itu, surah, kalau kita cari-cari dalilnya, maka kita menemukan dalilnya. Karena setiap amal kita harus punya alasan, dalil. Maka
dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183, Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk puasa sebagaimana orang dulu sebelum kalian telah diwajibkan juga, la'allakum tattaqun. Di awal ayat itu Allah menyuruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini satu ketegasan, ya. Makna yang mesti kita pahami bahwa keimanan yang benar, ketika Allah Subhanahu wa taala suruh orang-orang beriman, apa parameter keimanan agar kita bisa merefleksi diri kita. Anda usah mengukur-ngukur orang lain dulu. Ketika Allah sebutkan orang yang beriman, apa nilai ukuran iman itu, sehingga kita bisa mengukur diri kita. Nah, dalam kajian-kajian sudah tahulah kita, ulama telah menjelaskan ciri-ciri orang beriman, tanda parameter ukuran keimanan segala macam. Tapi dalam makna yang sederhana, hanya satu simpulan saja, ya. Bukti iman yang benar adalah niat yang benar. Itu sajalah dulu pemahaman kita. Mudahkan diri kita, ya. Jangan kajian-kajian ini, pendapat ini, lah heboh pula dengan pendapat, ya. Bukti iman yang benar adalah niat yang benar. Allah Subhanahu wa taala kuatkan dalam surah Al-An'am, surat 6 ayat 162. Ini tafsir Quran, menjelaskan makna-makna itu. Ketika Allah menjelaskan, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini niat yang benar, ya, ukurannya. Jadi setiap amalan kita lakukan apapun saja lillahi rabbil alamin, hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, itu kuncinya, ya. Maka ukur kita, tanam ketika Allah panggil kita, orang-orang yang beriman ini untuk saum, puasa, maka ukur dari puasa kita karena apa? Ya, karena mertua, karena orang tua, karena kawan sekantor, malu awak, apa pejabat, ya, atau ketua awak. Hanya semata karena Allah. Inilah sudah keimanan itu. Itu yang pertama. Pondasinya sudah kita letakkan dalam bangunan itu. Pondasinya. Tandanya iman itu kan batin, tidak bisa dilihat. Apa yang dilihat? Parameter atau tanda-tanda iman yang bisa dilihat itu solat. Solat yang benar. Nah, banyaklah hadis-hadis yang kita jelaskan, yang kita cari, yang kita dapatkan, ya. Amal yang paling pertama kali dihisab itu solat. Nah, kalau solatnya benar, selesai semua. Nah, itu kan tandanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di banyak ayat tentang orang-orang yang takwa itu. Siapa orang yang bertakwa itu? Surah Al-Baqarah ayat 1-2. Nanti di awal-awal dijelaskan juga. Tapi lebih pahamnya kita dalam surah Al-Anfal. Surah 8 ayat ketiga 4 itu kan dijelaskan ciri-ciri orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah tegaskan di situ. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ini sisi batin, mana lihat? Tidak bisa kita lihat. Ini sisi lain kajiannya. Tapi apa yang kita lihat di ayat berikutnya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka di ayat yang keempat Allah tegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah imannya benar itu. Yang nampak itu solat. Solat dan zakat. Maka solat itu menjadi tiangnya. Iman yang benar, maka solat menjadi tiang yang benar. Itu terbangun kokoh, ya. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun bangunan itu agar wujud bangunan agama yang sempurna dalam diri kita? Maka di ayat yang terakhir, di ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla di banyak ayat kita menemukan makna apa itu la'alla. Kadang la'allakum tahtadun, la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun. La'alla itu pencapaian, ekspektasi, bukan tujuan. Jadi takwa bukan tujuan Ramadan, bukan tujuan puasa, kita bukan takwa tujuannya. Tujuannya apa tadi? Mengharapkan redha Allah. Takwa ini pencapaiannya, itu dia. Jadi pencapaian ketakwaan kita itu adalah karakter. Kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang Allah sukai. Itu dia. Itu takwa, itu bangunan-bangunan, ketaatan-ketaatan kita, rasa cinta kita, rasa suka kita, maka kita
taat perintah Allah, rasa takut kita membuat kita menghindar dari larangan Allah. Adalah makna-makna yang luas ya. Ulama lah sudah juga menjelaskan. Tapi dalam makna yang sederhananya, takwa adalah karakter. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti kita bangun dengan keimanan yang benar, kemudian solat yang benar. Karena di tengah ayat dalam surah Al-Baqarah itu kan disebutkan kutiba alaikumusiyam. Ini perlu kita jelaskan secara spesifik agar lebih terkuat dalam makna. Kutiba itu bukan artinya diwajibkan kepada kalian untuk puasa, bukan. Bukan faradu alaikumusiyam, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai diksi kutiba? Ini tentu ada rahasia lain lah. Nah, kita korelasikan ayatnya agar terbangun makna kutiba itu apa sebenarnya. Tidak pandai wak bahasa Arab, memanglah tidak pandai wak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an. Kita lihatlah dalam surah Al-Baqarah ayat 178 itu. Ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman ditetapkan kutiba. Kutiba alaikum ditetapkan bagi kamu untuk qisas, melakukan hukum qisas, menegakkan hukum qisas. Hukum qisas itu enggak dilakukan setiap waktu sembarang tempat, enggak. Qisas ketika ada sesuatu pelanggaran hukum, seorang membunuh, maka dia dibunuh. Itu kan hukum qisas lah, ya. Maka ditetapkan suatu ketetapan di mana dia dipaksa untuk melakukan itu, walaupun terhadap orang yang kita suka, ya. Sayang kepada, tapi dia terlanjur membunuh, terbukti, maka pun dibunuh. Atau di ayat yang lain kita sebutkan, dicari lagi dalam surah Al-Baqarah juga ayat 216 itu, kutiba alaikumul qital wa huwa kuruhul lakum. Al-ayat. Ditetapkan bagi kalian untuk perang, padahal itu payah, tidak suka kalian. Kutiba dipakai di situ, suatu ketetapan di mana keadaan-keadaan itu tidak memungkinkan. Tidak ada alasan untuk lari dari perang ini. Kita harus perang. Tidak suka kita memang, tapi apa saja. Suatu keadaan-keadaan yang memaksa kita. Suatu kondisi yang memang harus kita lakukan. Maka kutiba alaikumusiyam, suatu kondisi memang tak bisa pilihan lain. Kita harus dipaksa untuk menahan saum. Puasa menahan dalam makna apa? Ya, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 283 itu tentang puasa ini. Lalu dari mana kita dapat puasa itu di bulan Ramadan? Tidak ada. Di ayat ini tak ada disebutkan Ramadan. Yang Allah tetapkan adalah puasa saja. Kapan pula awak tahu di bulan Ramadan ini? Maka satu ayat tak bisa dijelaskan oleh ayat. Satu ayat saja. Kita tak bisa mentafsirkan ayat ini dengan logika kita. Tidak. Lihat ayat berikutnya. Ini tafsil namanya. Ya, keilmuan yang mudah, Allah mudahkan. Lihat ayat setelahnya, ya, dalam ayat 184, ayyam ma'dudat, beberapa hari yang ditetapkan. Allah muncul pemahaman, ternyata puasa kita ini bukan 1 hari 2 hari, tapi beberapa hari. Beberapa hari itu berapa hari lah, 20 entah berapalah, pokoknya beberapa hari. Tidak juga terjelaskan. Maka di ayat berikutnya 185-nya baru Allah kuatkan makna itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Baru di situ Allah sebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu dia. Jadi puasa kita yang beberapa hari itu selama bulan Ramadan. Berapa hari Ramadan? 29 lah dia. 30 hari Ramadan, maka 30 hari lah beberapa hari itu. Kan terjelaskan dia. Maka kita puasa di bulan Ramadan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan, dia diikatkan langsung dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Artinya pengendalian jiwa kita itu dengan Al-Qur'an. Karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah refleksi, ya, dari bagaimana kita hijrah, momentum hijrah jiwa kita, refleksi bangunan agama dalam diri kita. Maka inilah ketika kita menahan diri kita dengan Al-Quran, pembinaan. Al-Quran itu membimbing kita. Al-Quran itu as-syifa, Al-Quran itu hal-huda, Al-Quran itu sebagai az-zikra, Al-Quran itu banyak dari fungsi-fungsi jiwa kita. Maka puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa adalah merekonstruksi jiwa kita selama Ramadan ini dengan Al-Quran agar la'allakum tattaqun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ambil pelajaranlah wahai orang-orang yang berakal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Aku qawli hadza
Astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini dalam surah Al-Asr, dalam surat 103 ayat 1 sampai 3, ketika Allah menyebutkan demi masa, demi waktu yang melintasi gugusan hari-hari kita, demi saat-saat yang berpenjar dalam seluruh aktivitas kita. Sungguh seluruh manusia itu dalam keadaan merugi saja. Manusia itu dalam keadaan merugi saja. Al-insan, ya, yang punya kesadaran dirinya itu rugi. Mulai dari hidupnya, mulai dari lahirnya sampai matinya rugi saja. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ingatkan kepada kita, bagaimana eksistensi kita ini. Manusia yang bongak, yang bodoh, yang banyak kekurangannya. Tapi Allah munculkan illal ladzina amanu wa amilus solihati. Allah munculkan yang tak merugi itu kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah iman dan amal soleh. Iman, pondasi iman, parameter iman yang kita niat yang benar. Kita luruskan niat. Senantiasa kita luruskan niat kita dalam seluruh aktivitas kita, dalam waktu-waktu kita. Makan kita untuk apa nih makan? Belajar kita untuk apa nih belajar? Solat kita, sedekah kita, zakat kita, naik haji, umroh kita untuk apa ini? Selalu kita koreksi hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Itu lurus dia. Tapi kalau mulai melenceng-melenceng, maka solat yang benar, yang hebat itu mungkin Allah pandang sebagai sesuatu yang celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat walaupun hebat nampaknya. Apa sebab itu? Maka Allah jelaskan juga dalam surah Al-Maun itu. Surat 107 ayat 4 itu. Fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Apa sebab? Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka lalai dan mereka riya. Lalai indikasi iman yang tak benar, riya indikasi niat yang tak benar. Celakalah walaupun solatnya hebat. Anak ikan menjadi refleksi bagi kita agar senantiasa kita niat apapun saja, luruskan niat. Kemudian orang yang tak merugi itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh, seluruh ketaatan kita yang dibangun dengan iman yang benar itu. Dan seluruh puncak amal soleh itu adalah solat. Ketika solat kita benar, maka benarlah seluruhnya. Solat yang khusyuk. Maka Allah perintahkan, Allah tegaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh paling beruntunglah orang yang beriman itu. Mereka khusyuk dalam solatnya. Ini setidaknya menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki niat kita. Ya, dengan niat itu yang benar, pastilah iman kita benar. Iman, dengan iman inilah menjadi dasar bagi kita untuk membangun pondasi bangunan agama kita, lalu kita tegakkan solat sebagai tiangnya agama, maka terbangunlah la'allakum tattaqun itu tadi, terbangunlah takwa itu tadi. Ini setidaknya, ya, sehingga agama ini sempurna dalam diri kita, dalam eksistensi kita yang terbatas ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'anil azim wa binuri sunnati rasulikal karim. Ya Allah, cahayai hati kami ya Allah,
Ya Allah, cahaya hati kami ya Allah dengan cahaya Al-Quranmu yang agung, dan cahaya hati kami ya Allah dengan cahaya sunnah Rasulmu yang mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.